Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar IPA bersama Ustazah Sri. Hari kita akan mulai pembelajaran hari ini. Silakan dipersiapkan bukunya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menganalisis pengukuran beserta satuan dan besaran dalam pengukuran melalui kegiatan eksperimen atau diskusi. Sebelum pembelajaran dimulai, Soleh dan Solehah, mari kita berdoa. Rabb zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minal muslimin. Amin. Di pembelajaran IPA ada pengukuran, yaitu pengukuran membandingkan suatu beratan yang diukur dengan besaran sejenisnya. Jadi setiap kegiatan dalam menimbang suatu benda, maka itu memerlukan suatu timbangan yang tepat, maka akan menemukan suatu keakuratan yang benar. Kemudian ada satuan baku dan tidak baku. Ini adalah satuan baku, satuan yang bisa dihitung secara nyata atau menggunakan logika atau menggunakan kalkulator, alat bantunya, atau mungkin sekalian ada mikroskop Excel ya kalau misalkan dalam komputer. Dan lagi ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hanya memperkirakan saja dan tidak semua sama ukurannya antara satu orang dengan orang lain. Misalkan dengan anggota tubuh, yang pertama yaitu dengan jengkal, yang kedua dengan depa atau dua tangan direntangkan, yang bagian C yaitu dengan langkah kaki, yang D dengan tali. Hal ini tentunya tidak tentu keakuratannya dibanding dengan perhitungan atau timbangan tertentu. Kita lihat pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu menggunakan mikrometer. Nah, ini ada mikrometer skrup untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Untuk mengukur ketebalan benda seperti kawat atau benda-benda yang berukuran kecil. Untuk mengukurnya nanti kita akan bahas di akhir soal ini ya. Ini juga ada contohnya, tetapi lebih akurat nanti di akhir materi. Mari kita mengenal bagian mikrometer skrup. Di sini ada bendanya, nanti untuk rahang, untuk geser, skala utama. Ini adalah untuk hasil pengukuran selubung luar, roda bergerigi, dan selubungnya. Kita lihat ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung yaitu ada jangka sorong. Sini ada gambar jangka sorong, ada rahang tetap, rahang geser, skrup, ada nonius. Nonius ini adalah nanti hasil akhir penjumlahan untuk menemukan hasil dari beratnya suatu benda ini. Kita lihat ada massa. Massa menggunakan raca, berbagai raca, yaitu salah satunya adalah raca Ohos. Ini adalah gambarnya, atau bisa juga ada neraca timbangan yang sering ada di warung atau di pasar yang sering digunakan untuk menimbang benda-benda tertentu. Kita lihat ada kesalahan dalam pengukuran. Silakan dibaca, ada dua, kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Ada ketelitian dan keselamatan kerja, ketelitian, perhitungan, dan pengukuran seorang teknis sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Besaran pokok biasanya untuk menghitung satuan baku itu ada besaran pokok. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, kuat, arus, jumlah zat sisa. Ini adalah simbolnya yang sering kita pelajari sebelum SD, yaitu satuan panjang. Kemudian kita belajar matematika itu suhu. Gitu. Ini adalah satuan baku yang dihitung secara tepat dan akurat. Ini adalah gambar satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun, bernaik, setiap dikalikan 1 kali, maka nolnya bertambah. Setiap naik, maka nolnya berkurang ya. Dikalikan 10 dan nolnya berkurang. Kita lihat ada satuan panjang, contohnya 5 km dikurang dekameter, desimeter. Kita lihat kilometer ke meter ya. Kilometer 1 ke hektometer, ke dekameter 2, ke meter 3. Berarti 3 langkah, maka 5 kali 1000. Dikurang dekameter ke meter 1 langkah ya. Berarti 4 dikali 10. Mari kita jumlahkan. 5.000 dikurang 40 meter sama dengan 4.960.
Contoh alat ukur panjang yaitu ada garis, ada rolmeter, jangka sorong. Ini ada bagian-bagiannya. Selanjutnya, ada mikrometer skrup, ada alat ukur massa yaitu neraca sama lengan, ada timbangan duduk, ratio house, ada untuk alat ukur waktu, ada arloji, stopwatch, analog atau digital, jam matahari, jam pasir. Besaran turunan. Besaran turunan biasanya digunakan dalam perhitungan di pembelajaran matematika. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Kita belum menghitung ya, hanya mengenal saja. Selanjutnya ada volume. Untuk mengukur volume, nih kita melihat suatu gambar nih, benda, mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus volume batu sama dengan V2 atau volume dikurang P1. Volume batu adalah volume air pulang mula, volume 2 yaitu volume air plus batu, ini volume P1 yaitu volume batu yang diukur. Ada juga seperti ini. Selanjutnya, misalnya skala terbagi dua itu skala skalar dan skala vektor. Mari kita berhitung. Soleh dan solehah bisa dilihat ini ada dua penggaris. Dari angka 4 sampai angka 0. Ini kita mulai dari titik 0 ya. Maka selanjutnya adalah 1 dan 2. Kayak gitu. Meskipun di sini angka 4, tapi kita gambarkan dari 0, 1, dan 2. Nah, sampai sini kan? Maka dia adalah 2,5. Jadi, panjang, kenapa 2,5? Karena nih, ada di sini 1, 2, garisnya 3, 4, 5. Kalau di sini kan ada dua langkah ya, 1, 2. Berarti dia adalah 2,5. Penggaris pertama mempunyai panjang 2,5 cm. Garis yang kedua dimulai dari garis ini ya, yang ada lambangin 2, kemudian sampai garis ini. Ini kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Karena posisinya di sini berarti 4,6. Garis terkecilnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilainya adalah 4,6. Jika ditanya selisih, selisih kedua penggaris tersebut adalah 4,6 dikurang 2,5. Jadi dinilai terbesarnya dulu dikurang nilai terkecilnya, maka akan ketahuan selisih dari kedua pensil itu 2,1. Yang kedua, kita akan membahas jangka sorong. Untuk menghitung jangka sorong, itu ada skala utama dan skala nonius. Untuk menghitungnya, penjumlahannya, Joni mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong. Diperoleh hasil sebagai berikut. Berapakah hasil pengukuran yang dilakukan Joni? Skala utama adalah yang atas, skala nonius adalah yang bawah. Nah, skala utamanya adalah setelah 0 ya, angka setelah 0 itu adalah 1. 1 ini, nah ada garis 1 sebelum 0, berarti dia 1,1. Jadi tergantung dari sebelum 0 ini ada garis kecilnya berapa. Kalau ini hanya ada 1, jadi 1,1 cm. Untuk skala nonius, kita lihat di bawah, kenapa ada 7? Untuk skala nonius, aturannya adalah setelah angka 0. Berarti kan kalau skala nonius itu angka 0-nya di bawah yang ini. Kita lihat garis yang sama ya. Jika tidak sama, maka itu bukan nilai hasil akhirnya. Ini berbeda. Ini tidak sama dengan garis atas, tidak sama. Ini garis kecil yang bawah dan garis kecil yang atas berbeda. Nah, ini 5, ini kan 5, 6, 7. Yang ketujuh ini, garis kecilnya sama ya. Maka itu dinyatakan 7. Skala noniusnya adalah 7. Dikali 0,01 ini adalah rumus dari perhitungan skala nonius. Jadi 7 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,07 cm. Hasilnya, maka penjumlahan skala utama ditambah skala nonius. Hasilnya adalah 1,117. Silakan dicek oleh kalkulator. Jadi hasil pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong adalah 1,17 cm. Soal selanjutnya, Gia melakukan praktikum mengukur tebal uang logam menggunakan mikrometer skrup. Diperoleh hasil pengukuran seperti gambar berikut.
Ini adalah hasil dari micrometer scrub. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah diameter uang logam yang diukur GA? Pengukuran menggunakan micrometer scrub diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala Nonius dan skala utama. Hasilnya sebagai berikut. Dari manakah 2? Skala utama ada yang sebelah sini ya, 0, 1, 2. Untuk skala Nonius, dia ada di sebelah kiri, ini, 45 ke atas, sampai garis ini utama. Skala Nonius 49, dari manakah 49? Ini ada 45, dimulai dari 45, 46, 47, 48, 49. Jadi hasil skala Nonius itu adalah garis utama dari skala utama dan skala Nonius. Harus segaris lurus. Jadi hasilnya adalah 49 dikali 0,01 adalah rumus dari skala Nonius. 49 dikali 0,01 adalah 0,49. Hasilnya 2 mm. Oh, kalau ini satuannya milimeter ya. Dikali 0,49. Hasilnya adalah 2,49 mm. Jadi, diameter uang logam yang diukur Haris menggunakan micrometer scrub adalah 2,49. Soal selanjutnya, Mila mengukur 4 buah benda identik menggunakan raca Hauss dan dihasilkan bacaan seperti berikut. Ini ada 360, angka 6. Untuk penyelesaiannya, masa 4 buah benda dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua anak timbangan yang ditunjukkan pada setiap lengannya. Masa 4 buah benda tersebut adalah dijumlahkan dulu. 300 gram, 60 gram, 6 gram, hasilnya adalah 366 gram. Masa setiap benda adalah rumusnya M pangkat X di bawah sama dengan M per 4. Sama dengan 366 gram dibagi 4, hasilnya adalah 91,5. Oke, selanjutnya nomor 5. Ketika membuat semur, ibu memasukkan 1/4 sendok teh penyedap rasa pada 1 liter air. Tentukan konsentrasi penyedap rasa pada masakan ibu. 1 sendok teh setara dengan 4,8 gram. Mari kita melakukan penyelesaian soal ini. Diketahui penyedapnya 1/4. 1 sendoknya 4,8 gram. Volume larutnya adalah 1 liter. Ditanyakan konsentrasi penyedap rasa pada masakan ibu. Maka kita menggunakan penyedap ya sama dengan K penyedap sama M penyedap dibagi V air sama dengan 1/4 ini dalam kurung 4,8 gram dalam kurung ini dibagikan dulu ya, silakan bagi ini hasilnya 1,2 gram per liter. Jadi konsentrasi penyedap rasa pada masakan ibu adalah 1,2 gram per liter. Kalau ini silakan kalian menggunakan logika saja ya. Misalkan kalau seperti ini berarti K sama dengan M per V. V-nya itu adalah air. Kira-kira aja ya. Gitu. Telah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.